Oke, balik lagi sama aku. Aku bakal jelasin dulu mengenai materinya. Pertama yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang harus menggunakan simbol, kalimat, atau bahasa. Lalu ciri khusus dari komunikasi verbal itu sendiri itu menggunakan perangkat simbol bahasa sebagai medianya. Lalu ketepatan komunikasi itu tergantung pada penggunaan simbol baik itu lisan maupun tulisan. Lalu umumnya juga lebih mudah dipelajari karena memiliki kesepakatan. Lalu unsur-unsur komunikasi itu juga ada komunikator, yaitu orang yang memberikan pesan atau pernyataan kepada lawan jenisnya. Lalu ada komunikan, orang yang menerima pesan atau pernyataan dari si komunikator. Ya, lalu selanjutnya ada proses, ada media komunikasi dan juga informasi. Lalu aku udah jelasin tentang komunikasi verbal, sekarang aku bakal jelasin komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal itu yaitu komunikasi yang tidak menggunakan unsur bahasa sebagai instrumen. Nah, si komunikasi nonverbal ini dia menggunakan unsur anggota tubuh untuk menyampaikan sesuatu. Nah, ciri-ciri khususnya itu dia menggunakan perangkat simbol bahasa tubuh. Lalu ketepatan komunikasi itu tergantung penggunaan unsur tubuh seperti mimik wajah, lalu ada gestur tubuh atau ekspresi muka. Nah, dan bahasa ini juga umumnya lebih sulit ya, karena memiliki kode dan budaya tertentu. Lalu komunikasi nonverbal ini mengacu pada penggunaan bahasa isyarat yang terdiri atas gerak-gerik anggota tubuh, penampilan fisik, bunyi-bunyian dengan kode tertentu, lalu terakhirlah gerakan atau sentuhan tertentu. Adapun jenis-jenis pesan nonverbal yaitu pesan kinesis, pesan proxemik, pesan artifaktual, pesan sentuhan dan bau-bauan, yang terakhir pesan paralinguistik. Aku kok gak enak badan ya? Perut juga nyeri banget rasanya. Apa karena kecapean ya? Belum sempat makan juga sih dari pagi. Kangen deh sama ibu. Coba telepon deh, semoga diangkat. Halo Bu, apa kabar Bu? Halo nak, ibu baik dan sehat. Kamu sendiri gimana? Sehat? Lila baik Bu, cuman Lila mau cerita deh Bu. Jadi kemarin tuh Bu pulang dari kampus, perut Lila tuh nyeri banget Bu. Udah 3 hari. Terus hari ini juga gak enak badan Bu. Apa karena kecapean ya Bu? Terus kamu sudah minum obat atau pergi ke dokter belum? Lila belum minum obat sih Bu, cuma dikompres aja. Lila juga belum sempat ke dokter karena kemarin padat banget kuliahnya Bu. Aduh, ibu jadi khawatir sama kamu, mana kamu di kos sendiri. Ya sudah, kalau begitu ibu besok jenguk kamu ke Surabaya ya. Terima kasih Bu. Iya nak, kamu makan dulu sana, besok ibu ke tempat kos kamu ya. Oke, Lila makan dulu ya Bu. Ibu hati-hati ya Bu, sampai ketemu besok. Oke. Lila, ya ampun, kamu kenapa nak? Sakit nak, perutnya nyeri kayak ditusuk-tusuk. Sakit? Yaudah kita ke rumah sakit sekarang ya. Yuk. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Dok. Oke, baik ya. Hari ini kita langsung saja ya untuk ke topik pembahasan kita hari ini adalah penyakit pada abdomen, di mana kita tahu bahwa di dalam abdomen itu banyak organ-organ penting untuk pencernaan. Dan jika salah satu dari organ itu ada masalah, itu bisa timbul yang namanya penyakit. Coba saya ingin tahu, apakah kalian ada yang tahu penyakit pada abdomen itu ada apa saja? Saya izin menjawab ya, Dok. Untuk yang paling sering itu ada radang usus buntu dan juga ada asam lambung yang naik ya, Dok. Benar sekali. Untuk asam lambung itu dalam bahasa medis dinamakan GERD, sedangkan untuk usus buntu itu dinamakannya appendicitis. Nah, untuk appendicitis itu biasanya dilakukan operasi agar infeksinya itu tidak meluas.
Coba saya ingin tahu juga, apakah kalian ada yang tahu untuk tanda dan gejala dari kedua penyakit ini ada apa saja? Saya ingin menjawab dok, untuk GERD sendiri gejalanya bisa berupa nyeri di terbakar, adanya rasa masam pada mulut, adanya nyeri di ulu hati, dan untuk apendisitis biasanya akan muncul nyeri ketika kita menekan perut bagian kanan pasien dok. Benar, oke, benar sekali. Sepertinya kalian sudah membaca ya untuk materi di penyakit abdomen. Oke, benar ya. Oke. Mahasiswa sekalian, mohon maaf, kebetulan saya ada pasien. Nanti untuk materinya akan segera saya kirim, dan untuk pertemuan selanjutnya akan segera saya informasikan kembali. Dan kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kirim pertanyaannya melalui surel saya. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Perkenalkan Bu, saya dengan Dr. Juliana yang akan bantu Ibu dan Ade. Apakah Ibu ada keluhan? Anak saya dok, Lila yang punya Bu. keluhan. Ade Lila ada keluhan apa Dek? Ini dok, perut saya tuh sakit sejak 3 hari yang lalu. Terus habis itu badan juga rasanya nggak enak dok. Untuk sakit ini seperti apa ya Dek? Jadi awalnya tuh saya tuh abis pulang dari kampus. Terus habis itu perut tuh rasanya nyeri. Makin lama tuh makin nyeri dok. Oh, seperti itu. Sebelumnya Ade sudah pernah sakit perut seperti ini belum ya? Sudah pernah dok. Biasanya setiap saya makan pedas tuh saya ada nyeri perut. Terus saya juga ada riwayat sakit mah dok. Oh, dari sakit mah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan aja Ade ke pemeriksaan fisiknya. Ade silakan berbaring di bed pemeriksaan ya. Oke, baik dok. Ade Lila untuk sakit perutnya tuh ada di sebelah mana ya Dek? Di sini dok. Oh, di situ. Oke, kalau gitu ketika saya tekan, misalnya ada nyeri, boleh bilang ya, Dek? Oke dok. Oke, di sini apakah ada nyeri? Enggak dok. Di sini? Enggak. Di sini? Enggak. Kalau di sini? Enggak. Kalau di sini? Nyeri ya? Oke, baik. Kalau gitu untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya, Dek? Terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Setelah saya periksa, ada di diagnosa GERD atau itu asam lambung naik. Nah, maka dari itu Ade perlu kurangin ya makanan pedasnya dan juga makanan asam. Kalau gitu coba saya resepkan dulu ya Dek untuk obatnya. Oke, ini obatnya sudah. Silakan Ade diambil ya ke apoteknya. Oke, terima kasih dok. Iya, Terima kasih dok. sama-sama. Hai teman-teman, setelah melihat video penerapan dari komunikasi verbal dan juga nonverbal, maka di sini saya akan sedikit menyimpulkan kembali mengenai komunikasi verbal dan juga nonverbal. Nah, untuk komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi yang harus menggunakan simbol, kalimat, ataupun bahasa. Di sini komunikasi verbal memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama menggunakan perangkat simbol bahasa sebagai media. Lalu yang kedua, ketepatan komunikasi tergantung pada ketepatan simbol bahasa baik lisan maupun tulisan. Dan yang ketiga, komunikasi verbal ini umumnya lebih mudah dipelajari karena sudah memiliki kesepakatan umum. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan komunikasi yang menggunakan unsur anggota tubuh dalam menyampaikan sesuatu. Dan di sini untuk komunikasi nonverbal juga memiliki 3 ciri khusus. Yang pertama, menggunakan perangkat simbol bahasa tubuh. Lalu yang kedua, ketepatan komunikasi tergantung pada ketepatan penggunaan anggota tubuh seperti mimik wajah, gestur tubuh, ataupun panca indera. Dan yang ketiga, untuk penggunaan komunikasi nonverbal umumnya lebih sulit dipelajari karena adanya kode dan juga perbedaan budaya tertentu. Adapun juga jenis-jenis dari pesan nonverbal yaitu adanya pesan kinesik, pesan proksemik, pesan artifaktual, pesan sentuhan dan juga bau-bauan, serta pesan paralinguistik. Nah, sebagai contoh video yang sebelumnya sudah ditampilkan untuk penggunaan dari nonverbal dari pesan kinesik, yaitu ada pada nonverbal fasial saat tokoh menggambarkan rasa nyeri. Ada juga nonverbal gestural yaitu saat tokoh merasa sakit perut. Lalu sebagai contoh dari pesan proksemik itu ada pada video saat ibu membantu anaknya untuk berdiri. Lalu juga ada sebagai pesan sentuhan ada pada contoh video saat melakukan pemeriksaan fisik. Lalu untuk penggunaan dari komunikasi verbal ada pada contoh video diskusi, anamnesis, edukasi, lalu ada juga pada saat tokoh menelpon ibunya. Oke, berikut beberapa kesimpulan dari penggunaan komunikasi verbal dan juga nonverbal.